Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Albanius dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Prodi Teknik Kelautan dengan NIM D111191001. Sini saya akan menjelaskan tugas dari mekanika gelombang air, yaitu merosum wave force currents yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Andus Srinivasan Chandrasekaran, yaitu wave force currents, yaitu gaya gelombang arus, dimana sama juga dengan dinamika struktur laut, yaitu dibagi di beberapa jenis struktur pantai, yaitu struktur pantai, aksi struktural, dinamik karakteristik. Ada juga contoh dinamik karakteristik, yaitu matriks, nilai tunggal, kekakuan, dan redaman. Dan untuk penjelasan pertama yaitu kekuatan gelombang. Pertama, beban gelombang pada struktur lepas pantai adalah yang terpenting dari semua beban lingkungan. Penentuan gaya-gaya ini membutuhkan pemecahan dari dua masalah yang terpisah meskipun saling terkait. Terus tahap pertama adalah perhitungan keadaan laut. Dan keadaan laut dihitung menggunakan idealisasi profil permukaan gelombang dan kinematika gelombang yang diberikan oleh teori gelombang yang sesuai. Kedua adalah perhitungan gaya gelombang pada masing-masing gelombang pada struktural total. Dua konsep analisis yang berbeda digunakan. Lanjut, itu ada juga analisis gelombang desain tunggal, yaitu gelombang reguler, termasuk juga gelombang desain dengan ketinggian dan periode tertentu ditentukan, yaitu pertama, gaya akibat gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang daya tinggi. Kedua, biasanya gelombang 100 tahun, misal gelombang maksimum dengan periode ulang 100 tahun dipilih. Tiga, tidak ada perilaku dinamis dari struktur yang dipertimbangkan. Analisis statik ini sesuai jika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Terakhir, ini adalah kasus gelombang badai ekstrim yang bekerja pada bangunan air dangkal. Terus ada juga analisis gelombang acak, yaitu analisis statik dilakukan berdasarkan diagram penyebaran gelombang untuk lokasi anjungan lepas pantai. Lalu spektrum gelombang yang dapat ditentukan untuk melakukan analisis domain frekuensi. Spektrum gelombang yang sesuai digunakan untuk menghasilkan gelombang acak jika analisis dinamis untuk beban gelombang ekstrim diperlukan untuk struktur perairan alam. Dengan metode statis, gaya maksimum yang paling mungkin selama umur struktur dihitung menggunakan teori gelombang linear. Terakhir, pendekatan statik dipilih untuk menganalisis kekuatan fatik dan respon dinamis dari anjungan lepas pantai. Terus yang keempat itu ada teori gelombang. Teori gelombang menggambarkan kinematika gelombang, kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensial. Kedua, gelombang diasumsikan berjambul panjang.
ketiga, mereka dapat dijelaskan dengan bidang aliran 2 dimensi dan dicirikan oleh parameter yang berbeda. Terus keempat, tinggi gelombang itu H, periode gelombang itu dinyatakan T, sedangkan kedalaman air D, bilangan gelombang adalah K, frekuensi melingkar itu adalah lambda, dan frekuensi siklik. Nah, teori gelombang umum ini dibagi menjadi teori lapang linear, Stokes, Tergolid, dan kelima, lalu ada teori gelombang soliter dan teori gelombang koidal, dan kelima itu teori fungsi aliran dan teori numerik oleh Kafal. Lanjut, ada juga kinematika partikel air atau water particle kinematics. Nah, gelombang perlukan laut dihasilkan di lokasi lepas pantai manapun oleh tarikan angin di permukaan air. Terus yang kedua, ada data gelombang permukaan perlu dikaitkan dengan kecepatan partikel air di bawah gelombang yang dapat dicapai dengan menggunakan gelombang yang sesuai. Terus Airy itu di 1842 mempresentasikan teori yang relatif sederhana tentang gelombang motion. Terus yang keempat itu ia mengasumsikan bentuk gelombang sinusoidal yang tinggi atau lambangnya H lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang atau rho dan kedalaman air atau D. Terus yang kelima, meskipun tindak secara ketat dapat diterapkan pada gelombang desain tipikal yang digunakan dalam teknik struktur lepas pantai, teori Airy sangat berharga untuk perhitungan awal. Lalu lanjut, ketinggian permukaan air itu adalah N xt sama dengan H/2 cos kx theta, di mana K sama dengan 2V per lambda, rho sama dengan 2V per T. Kecepatan partikel horizontal dan vertikal di setiap lokasi X dan Y dan waktu T diberikan oleh U xt H/2 cos ky per sin H/kd cos kx kurang T. Terus ada V xt itu sama dengan H/2 sin H/ky sin kx kurang T. Untuk percepatan vertikal, horizontal, dan vertikalnya di lokasi manapun X, Y, dan waktu T diberikan oleh xt sama dengan rho lambda per 2H per T cos H/ky sin H/kd sin kx kurang T. Lanjut yang V itu xt sama dengan pangkat 2H per 2 sin H/ky per sin H/kd menjadi cos kx kurang T. Kecepatannya partikel horizontal dan vertikal diberikan oleh U xt sama dengan K
cos NKY sin H NKD kurang T. Dan ada juga ekspresi untuk percepatan diberikan di bawah ini. Itu ada U, XT dan KC pangkat 2 per 2 dan Rn sin NKX kurang T, dan V-nya XT sama dengan min KC pangkat 2 per 2 cos menjadi cos NKX kurang T. Dan ada juga kecepatan gelombang C5 diberikan oleh C5 menjadi 9 per K 1 tambah A2C tambah A4C2 dan tan H KD. Terus ada juga current purchase atau gaya saat ini. Itu ada pasang surut sirkulasi dan arus yang dihasilkan strom jika pengukuran lapangan yang tersedia tidak mencukupi. Kecepatan arus dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ada juga pertumbuhan laut, di mana pertumbuhan laut diakumulasikan pada anggota yang dalam, tergantung pada lokasi geografis. Ketebalan pertumbuhan laut dalam mencapai 0,3 meter atau bisa lebih. Yang terakhir itu gerakan mengapung laut, itu pergerakan strom atau pengurangan pergerakan dasar laut yang disebabkan oleh proses geologi aktif, gempa, tekanan, gelombang strom, pengurangan tekanan di reservoir, dan lain-lain. Terus ada juga kekuatan seperti itu ditentukan oleh keadaan geoteknis penyelidikan. Sekian dari resume saya yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.